Sahabat milenial, pasti kamu pernah kan menjumpai ibu-ibu bergosip? Eits, tapi kalian juga pasti tahu dong, kalau yang suka bergosip nggak cuman ibu-ibu aja. Wanita milenial, bahkan termasuk kaum Adam, juga nggak bisa mengelakkan kesamaan hobi mereka, yakni bergosip. Gosip kerap membuat orang betah untuk duduk berlama-lama, seolah membicarakan aib orang lain adalah hal yang lumrah. Perbuatan yang sulit dilepas dari kehidupan sehari-hari karena sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup di lingkungan sosial. Tapi dalam Islam, bergosip dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina loh sahabat milenial. Sebelum kita lanjut membahas gosip dalam Islam, jangan lupa like dan share video ini ke orang terdekat kamu. Dan bagi sahabat milenial yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Muslim milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya sahabat milenial? Semoga sehat dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Siapa di sini yang kalau sudah berkumpul bareng kawan-kawan, ujung-ujungnya ngomongin orang lain? Astagfirullah. Semoga kita terhindar dari kebiasaan buruk itu ya sahabat milenial. Karena perbuatan bergosip atau yang biasa disebut ghibah dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dosanya puluhan kali lipat dari dosa berzina. Wah, bagaimana bisa dosa ghibah lebih besar dari dosa zina ya? Berikut adalah rangkuman Muslim milenial mengenai si dosa manis ghibah. Let's check it out. Selama ini pasti banyak yang mengira bahwa perbuatan ghibah hanyalah kesalahan biasa. Bahkan mungkin menganggapnya bukan sebagai kesalahan. Karena saking seringnya lidah kita dipergunakan untuk menggunjing, mengungkap, dan menyebar aib orang lain. Atau saking ringannya, jari-jari kita dipergunakan untuk menulis kata-kata umpatan dan hinaan kepada orang lain melalui media sosial. Sehingga hal tersebut menjadi dianggap sebagai hal yang wajar. Na'udzubillahi min zalik. Banyak orang yang tidak menyadari akan dosa ghibah. Padahal tahu nggak sih sahabat milenial, ghibah termasuk perbuatan sangat tercela yang apabila dilakukan akan mendapat dosa yang besar. Ghibah sendiri berarti menceritakan apa yang terjadi pada orang lain yang apabila terdengar oleh orang yang diceritakannya, dia pasti tidak menyukainya karena ia tidak suka hal itu diceritakan kepada orang lain. Meski apa yang diceritakan itu benar-benar terjadi padanya, tetapi jika yang diceritakan itu tidak betul, maka itu buhtan, yakni membuat-buat kepalsuan, pendustaan atau menjelekkan nama orang atau fitnah. Ghibah sangat rentan akan fitnah karena ketika seseorang menggunjing, memungkinkan adanya perkataan yang ditambah atau dikurangi. Dan jika ghibah sudah dimasuki fitnah, maka dosanya menjadi dua macam, yang mana keduanya merupakan dosa besar yang sangat susah untuk dimaafkan. Sahabat milenial, ghibah sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang larangan ghibah alias membicarakan keburukan dan membuka aib orang lain. Salah satunya ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tidak sepantasnya orang yang beriman berprasangka buruk kepada orang lain, sebab prasangka itu adalah dosa. Diingatkan pula agar orang beriman tidak juga menggunjing orang lain karena hal itu sama halnya dengan memakan daging bangkai saudaranya. Tentu tidak ada yang sudi memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini adalah perumpamaan keburukan seseorang yang telah melakukan ghibah.
Orang yang digibah tidak mengetahui perbuatan buruk kita yang merugikannya, sehingga menjadikan gibah sebagai perbuatan yang menjijikkan. Akan tetapi, jika orang yang berprasangka buruk dan suka menggunjing itu mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima taubatnya. Sahabat milenial, gibah bisa terjadi bahkan hanya sekedar dengan isyarat loh. Dahulu Rasulullah pernah menegur istrinya Aisyah karena ia telah mengisyaratkan bahwa seseorang yang mendatanginya memiliki tubuh yang pendek. Dituturkan bahwa suatu hari Siti Aisyah pernah bercerita di hadapan Nabi SAW tentang seorang wanita yang menemuinya. Dan ketika wanita itu hendak keluar, Aisyah memberi isyarat kepada Rasulullah dengan tangannya untuk menunjukkan bahwa wanita tersebut pendek. Rasulullah kemudian bersabda, "Sungguh kau telah menggibahnya." Kemudian Aisyah berkata, "Saya tidak menyebut kecuali yang sebenarnya ada padanya." Kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Engkau telah menyebut hal yang pasti ia tidak menyukainya." Pernyataan Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa apabila yang disampaikan Aisyah itu terdengar oleh wanita tadi, pasti ia tidak menyukainya, meski keadaan wanita tersebut memang demikian adanya. Gibah itu lebih berat dari zina, begitu sabda Rasulullah. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Bagaimana bisa ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun berbeda dengan dosa gibah, tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Astaghfirullah, sungguh berat dosa dari perbuatan gibah. Lantaran kita tidak akan mendapat ampunan dari Allah jika orang yang kita bicarakan kejelekannya belum memaafkan kita. Dosa besar lain seperti zina akan diampuni oleh Allah selama kita memohon ampun. Lain halnya dengan dosa gibah, karena perbuatan buruk ini bukan hanya melanggar hak Allah, namun juga melanggar hak orang lain. Dosa gibah ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang paling berat adalah kepada orang yang digunjing. Allah sudah menjelaskan akan menerima taubatnya orang-orang sungguh-sungguh dalam bertaubat. Akan tetapi, bagaimana dengan dosa orang yang menggunjing terhadap orang yang digunjing? Tentu hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Akan beruntung apabila orang yang digunjing tersebut merupakan orang pemaaf. Tetapi kalau orangnya tidak mudah untuk menerima maaf, maka dosa gibah itu akan terus mengalir selama-lamanya. Begitu besarnya dosa dari perbuatan gibah, Allah sampai pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan gibah, maka dia adalah orang terakhir masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat gibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka." Kerap kali dilakukan tanpa sadar, ternyata gibah memberikan dampak yang begitu besar untuk hari akhir kita, sahabat milenial. Konon, kelak di akhirat, orang yang suka gibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikan yang telah dikumpulkannya semasa hidup akan dibayarnya kepada orang-orang yang pernah dizoliminya, termasuk kepada orang yang telah digibahnya. Dan celakalah saat amal kebaikannya habis, maka amal keburukan orang-orang yang dizoliminya ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya dia akan menjadi orang yang bangkrut. Suatu hari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bangkrut dari umatnya adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak amalan, namun dia pernah mencaci si ini, menuduh si ini, makan harta si ini, menumpahkan darah si ini, memukul si ini, hingga ia harus membayar mereka dengan amalannya. Setelah amal kebaikannya habis, tetapi kezoliman belum terbayar semua, maka diambillah keburukan-keburukan mereka yang pernah dizoliminya, lalu ditempatkan kepada dirinya. Akibatnya, meskipun punya banyak amalan baik, ia akan tetap dilemparkan ke dalam neraka untuk membayar kezolimannya. Na'udzubillahi min zalik. Astaghfirullah, serem banget ya ganjaran dari perbuatan gibah. Untuk itu, lebih baik tinggalkan gibah dan carilah kegiatan lain yang lebih positif. Mudah-mudahan berkat tayangan ini, kita semakin waspada terhadap segala bentuk perbuatan yang dapat menghapus amal kita ya sahabat milenial. Termasuk perbuatan gibah, kita sudah tidak bisa lagi menganggap enteng gibah. Perbuatan yang bisa terjadi hanya karena ketidakmampuan kita menjaga mulut dari membicarakan keburukan orang lain.
Nah, sahabat milenial, begitulah gosip atau gibah dalam Islam. Cukup mengejutkan ya, ternyata perbuatan yang biasa kita lakukan sehari-hari dan terasa seperti hal yang lumrah, ternyata menjadi perbuatan yang bisa menguras segala amalan baik kita selama di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari perbuatan gibah ya. Amin. Sekian dulu dari kami. Tanpa bermaksud menggurui, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.